Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abuhu laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, Ramadan Maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ila ashabi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang kita muliakan, yang kita cintai, imam salat subuh pagi hari ini yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Nadil Musannif, doain biar panjang umur, selalu sehat walafiat. Ustadz Udin biar panjang umur, biar sehat. Pokoknya pengurus semuanya insya Allah selalu sehat walafiat. Jangan khawatir tentang pembagian apa sih namanya tadi, sembako bingkisan. Ada kalimat yang dikeluarkan sangat indah. Alal ghadil mauna ta'til maunah minallah. Sekedar keperluan Allah kasih kemudahan. Kalimat ini sering dipakai oleh ayahanda Kiai Abdullah Syafi'i. Alal ghadil mauna ta'til maunah minallah. Tidak terasa Ramadan sudah mendekati datangnya Idul Fitri. Perasaan baru kemarin sahur. Sekarang Ramadan, 4 hari lagi lebih kurang Lebaran. Hampir 26, 25 dan 27 hari. Cepat banget. Begitu jalannya dunia. Katanya ad-dunya sa'ah malaha roha. Hidup di dunia bagaikan 1 jam. Cepat banget. Setahun ke sebulan. Sebulan ke seminggu. Seminggu ke 1 hari sekarang. 1 hari ke 1 jam. Cepet banget hidup. Apalagi yang ngontrak, gedek banget nih. Maaf ya. Yang masih ngontrak jangan tersinggung. Saya doain insya Allah tinggal di apartemen Kota Casablanca, lantai 17. Buka jendela kuburan. Kan begitu. Begitu dunia. Katanya ad-dunya sa'ah malaha roha. Hidup di dunia bagaikan 1 jam. Cepet banget. Baru kemarin sahur. Mau Lebaran besok. Luar biasa dunia. Kalau mau tahu dunia itu cepat, kredit motor. Gua ajarin nih. Bener Ustadz Ainul yakin dunia itu cepat. Coba jajal kredit motor. DP 3 juta. Bulanannya 1.832.700. Labelnya dibagiin di jalanan Mercedes. Motor baru, keluar dari gang, ketemu orang Betawi. Orang Betawi senang lihat orang bahagia. Bahagia lihat orang senang. Itulah orang Betawi. Tetangga punya motor, Betawi senang. Paling dehem doang. Tahu dehem? Motor baru nih. Paling 3 bulan diambil Ambon. Tahu itu. Modelnya begitu Betawi kadang-kadang. Artinya begitu dunia. Tidak terasa. Maka kita berharap mudah-mudahan tahun besok Ramadan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan tahun 2025 Ramadan kita jumpa lagi. Makanya wajib puasa. Nggak boleh Ramadan nggak puasa. Nggak ada kamusnya. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, agamanya Islam, wajib puasa. Nggak boleh nggak puasa. Kecuali
Senin Kemis. Ada puasa Senin Kemis. Sunnah. Badan kita sehat. Duit megang. Niat puasa Senin Kemis. Boleh dikerjain, boleh kagak. Senin Kemis. Atau puasa Nabi Daud. Senin puasa, Selasa kagak. Rabu puasa, Kemis kagak. Ganjil genap. Kayak plat nomor. Kan gitu. Boleh puasa besok, besok enggak. Kan begitu. Tapi Ramadan wajib puasa. Kenapa? Belum tentu tahun besok kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Belum tentu. Mana dalilnya? Kulu atin gorib, al maut, mati datang. Semua bakal mati. Maka Ramadan wajib puasa. Nggak boleh tidak puasa. Anak kita SD kelas 1 umpamanya, ayah, aku kepengen puasa setengah hari. Anak SD kelas 1 lagi belajar tarbiyah pendidikan dengan Ramadan. Tuh anak SD kelas 1 boleh setengah hari. Jangan sampai maghrib biru. Ntar mati tuh anak kelas 1 SD. Kira-kira. Kalau abangnya gedean, empoknya SD kelas 6, ayah, aku mau puasa. Pol, kata orang Jakarta, pol. Dari sahur sampai maghrib. Mudah-mudahan sampai lebaran, ayah, aku mau puasa. Pahalanya untuk ayah ibunya yang mendidiknya. Ayah yang baik, ibu yang baik, bila anak mau puasa, niat, dikerjain, kasih hadiah. Cakep tuh hadiah. Nanti kalau kau pol puasa sampai 30 hari, ayah beliin handphone. Begitu orang tua. Handphone iPhone 15 Pro Max. Yang mahal 25 juta nih. Begitu lebaran dikasih merek Sumi. Xiaomi berarti nggak apa-apa. Kenapa? Wajib puasa. Sebab belum tentu tahun akan datang kita ketemu dengan Ramadan. Semua manusia bakal kembali kepada Allah. Kulu atin gharib, mati datang. Orang pintar mati. Tinggi ilmunya, profesor, kan tinggi profesor. Habisnya sekolahan, habis sekolahan sampai ke pelapon. Sekolah tinggi banget tuh. Lu hitung dari TK coba. Hitung dari TK ke profesor. Kita hitung sekarang. TK 2 tahun. SD 6 tahun. Udah berapa itu? 8 tahun. SMP musikan 2 tahun nggak naik. 5 tahun jadi. SMA kuliah baru dapat gelar dokter Andes. S1 baru. Jauh profesor masih jauh. Dokter Andes. Belakangnya SAG. SPDI. Apalagi tuh? PGC. Macam-macam deh. Apalagi tuh? Pokoknya sarjana macam-macam. Kenapa? Mati. Orang nggak sekolah cuma SD kelas 3 mati. Orang kaya mati. Orang miskin cepetan, stres, nggak megang duit, kan begitu aja. Kenapa? Semua bakal mati. Lihat, Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi yang paling mulia. Umurnya Nabi Nuh alat ila khomsin, 1000 kurang 50. Nabi Nuh punya umur 950 tahun. Seceng kurang gocap. 950 tahun. Nabi Nuh kemana? Meninggal dunia. Nabiullah Yusuf, Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Yakub meninggal dunia. Orang baik meninggal dunia. Orang jahat, Fir'aun. Siapa yang gak kenal Fir'aun? Manusia yang paling terkenal Fir'aun. Dari dulu sampai hari ini Fir'aun paling terkenal. Kalau kemarin nyalek menang deh nih. Kalau nyalek kemarin nih nggak pakai baleho Fir'aun, nggak pakai spanduk Fir'aun nih.
Paling terkenal Fir'aun. Ada orang galak di pasar pedok sono. Lu galak amat lu, keponakan Fir'aun. Kenapa? Fir'aun modar. Mampus Fir'aun. Waktu Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel pindah ke satu tempat yang lebih baik. Kata orang Jakarta, Nabi Musa nggak betah dekat Fir'aun. Ngendon. Tahu ngendon? Ngendon. Kayak orang Menteng Dalam. Kegusur. Pindah ke Citayam. Ngendon namanya. Ya gak kira. Ngendon. Nabi Musa pindah. Ajak kaumnya Bani Israel. Ajak orang Mesir. Pindah. Fir'aun tidak terima. Nabi Musa pergi. Fir'aun marah. Apa kata Fir'aun? Nabi Musa, kau tidak tahu. Aku adalah Tuhanmu, kata Fir'aun. Luar biasa Fir'aun. Bala tentaranya begitu hebat. Kerajaan yang paling terbesar pada zamannya Fir'aun. Fir'aun kejar mau bunuh Nabi Musa. Bawa bala tentara yang kuat. Kuda yang bagus. Bawa senjata Fir'aun pasukannya. Bawa tombak. Kelewang. Golok. Obeng kembang. Nah, pakai gerobakan Fir'aun. Obeng kembang susah. Kenapa? Nabi Musa sudah di hadapannya lautan merah. Lautan merah begitu luas. Kaum Nabi Musa udah kumpul di pinggir pantai. Di belakang Fir'aun lagi ngejar. Apa kata kaum Nabi Musa? Ya Nabi Musa, ini bagaimana bila ketangkep Fir'aun? Habis kita dibantai Fir'aun. Kata orang Jakarta, habis kita sama Fir'aun. Dibikin kornet. Fir'aun di hadapannya lautan merah. Di belakang Fir'aun. Kata anak-anak yang main catur, sekak ster. Maju kena, mundur kena. Nabi Musa memohon kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah, niscaya aku beri. Diangkat tongkatnya. Itfit asokal hajar, itfit asokal bahar. Lautan jadi daratan. Mukjizat Nabi Musa. Lautan merah begitu luas. Terbelah dua, kata orang Jakarta. Tokope. Lu tahu tokope? Kayak kue bika Ambon. Hansip berdua. Bika Ambon satu, tokope terbelah dua. Kenapa? Terbelah dua lautan. Nabi Musa bersama kaumnya. Mari, ayo nyebrang. Nyebrang semua. Nabi Musa bawa kaumnya. Aki-aki ngikut. Nenek-nenek ngikut. Remaja ngikut. Ayo kemon. Selamatkan diri dari Fir'aun. Fir'aun kejar. Kejar. Nabi Musa sudah di ujung pantai bersama kaumnya. Fir'aun masih di tengah lautan. Dengan kuasa Allah, lautan nyatu kembali. Sedia kala. Modar Fir'aun. Mampus Fir'aun. Kelolodan minum air. Ikan makan semua pasukan Fir'aun. Pasukan Fir'aun, tentara Fir'aun dimakan ikan. Kata orang Jakarta, ikan lebaran. Fir'aun ditelen, dilepain lagi. Pahit daging Fir'aun. Jasadnya masih ada hari ini. Jasad Fir'aun tidak Allah hilangkan. Mudah-mudahan yang hadir insya Allah bisa pergi umroh. Mudah-mudahan bisa umroh, bisa ziarah ke Mesir. Lihat Fir'aun. Nih manusia paling nakal nih. Di dunia yang paling nakal Fir'aun. Usur-usurannya 4. Fir'aun coy. Depan 2, belakang 2 Fir'aun nih. Fir'aun, kenapa Allah tidak punahkan? Kenapa Allah tidak hilangkan? Kalau Allah hilangkan, cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun nggak pernah ada. Maka Allah wujudkan. Jasadnya masih ada. Kata hukama berkata, lisanul hal absuhu lisanil mahkol. Fakta lebih pasti dapat. Bukti. Maka kita mesti puasa. Satu saat mati. Pasaran umatku, kata Nabi, sitin wasabiin. 60-70 pasarannya. Pasaran umatku, kata Nabi, 60-70. Andai kata
Di Menteng Dalam ada orang umur 90 tahun. Masih hidup 90 tahun, udah godek. 90. Cucu saking sayang sama kakek, dibeliin sate kambing 20 tusuk. Durian montong 3. Coca-Cola 3 botol. Mati tuh aki-aki. Kenapa? Makanya umur kita ini terlalu singkat. Coba hitung. Jujur. Meninggal dunia hak Allah. Zat Allah. Tapi manusia ngitung boleh. Tiba ngitung. Estimasi bisa lebih bisa kurang. Nenek-nenek nggak ngerti matematik rumus Pitagoras. Tapi ngitung uang kontrakan bisa. Tuh nenek-nenek tuh. 3 pintu. Sepintu 2 juta. 6 juta berarti ini. Iya enggak? Ponakan pakai 2 juta, tinggal 4 juta. Cucu pakai gopek, tinggal 3,5. Ngitung nih sekarang. Kalau hari ini umur kita 50, umur Ghalib 63, 13 tahun lagi menghadap Allah. Siapa yang sangka hidup begini? Kalau hari ini umur kita 60, 3 tahun lagi. Sekali kredit motor mati gitu. Megang BPKB dari Adira mati gitu. Mari, ayo puasa. Ramadan ini bulan yang amat mulia. Kenapa mulia? Hanya bulan Ramadan yang ada sholat tarawihnya. Hanya bulan Ramadan yang pakai sholat tarawih. Bulan yang lain kagak. Ini andai kata nih 2 minggu habis lebaran, Masjid Bundar ngomong ini kepada jamaah Masjid Bundar, lebaran udah 2 minggu, besok malam kita taraweh. Jamaah marbot mabok, minum di Ancol, mabok di masjid. Habis lebaran masih taraweh aja. Jujur ya beda nih. Bayangin coba, namun soim ibadah, tidurnya orang yang puasa ibadah. Namun soim ibadah kata Nabi. Kenapa? Umpama nih hari Minggu atau hari Sabtu libur kerja, habis sholat Johor 4 rakaat, habis sholat baca Al-Quran, itu yang cakep. Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, igra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ila sahabi. Barang siapa yang membaca aku, kata Al-Quran, niscaya di yaumil akhir, di hari kiamat, aku akan menolong orang yang membaca aku, kata Al-Quran. Di hadis yang lain Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa alama. Khairukum, sebaik-baik kamu orang yang bisa baca Quran, ngajarin yang belum bisa baca Quran. Maka yang bagus bulan Ramadan sering-sering baca Al-Quran. Habis sholat Johor baca Al-Quran. 3 ain tandain pakai pita. Tidur deh. Kenapa? Maghrib masih jauh, asar aja belum, maghrib lagi. Tidur di sofa, badan gemuk, bini lagi masak, kita tidur ngorok, kleker, koker, gemuk. Kalau yang kurus nih kayak nyinying tuh. Gua kasih tahu loh. Kenapa namun soim ibadah? Kenapa tidur itu ibadah? Kata Nabi, lebih baik kau tidur daripada menceritakan aib orang lain, daripada ghibah, namimah, ngejelekin orang, fitnah orang. Kata Nabi, namun soim ibadah, lebih baik kau tidur daripada menceritakan aib orang lain di bulan Ramadan. Maka Ramadan begini senang, semua gembira, pasar-pasar rame. Ibu-ibu nih, ibu-ibu Menteng Dalam, bulan Ramadan dagang kolak, senang. Bu, saya ajarin, dagang kolak jangan pakai pisang tanduk, rugi. Gua kasih tahu nih, di luar hadis nih, cuma pengalaman gua aja nih. Dagang kolak jangan pakai pisang tanduk, rugi. Pisang tanduk sebatang 10.000, kolak semangkok goceng 5.000. Yang mau nambahin siapa? RT nambahin. Iya, mesti pakai pisang uli. Tuh dagang kolak.
pisang uli 3 potong, ubi ganjel 6. Dikorek ubi mulu nih. Baru untung namanya. Gua kasih tahu nih. Ilmu juga nih. Dagang pacar Cina. Pernah saya tanya sama ayah saya, Kiai Abdullah Syafi'i, "Ayah, kok namanya pacar Cina?" Ayah juga nggak tahu. Namanya pacar Cina, Belanda kali namain. Ayah saya bilang Belanda namain kali. Pacar Cina. Kalau beli jadi ada memang. Kita buat jual, untungnya tipis. Beli jadi. Yang bagus bikin, biar untungnya gedean. Sagu 3 kilo. Sepuan merah biru hijau. Kasih air johor, bejek. Tahu bejek? Adonin. Rapi adonan, ambil tetampah, gelar kos kutang laki kita. Gila bener, kena air ketek gurih. Pacar Cina luar biasa. Maka senang, girang adanya Ramadan. Mudah-mudahan tahun besok kita ketemu lagi bulan Ramadan. Panjang umur. Kenapa Ramadan begini mulia? Jujur saya katakan, bulan Ramadan di samping penuh dengan kebaikan ibadah, termasuk bulan yang selalu membuka pintu silaturahmi. Saya katakan, hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada. Ini lagi saya katakan. Kata Nabi, talata abuka. Nabi yang katakan, talata abuka. 3 orang tuamu. Awalu, yang pertama, walidi wa ummi. Bapak ibu kita. Anak mesti sayang sama orang tua. Mesti cinta sama ibu kita, sama ayah kita. Saya katakan, hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada. Betul nggak? Ayah sehat, ibu sehat, enak. Minjem duit nggak bayar. Gue kasih tahu loh, gue kasih tahu aja loh. Di meja 20.000 tilep. Gocap gue di kantong, berdiri rokok namanya. Paling enak punya orang tua. Saya katakan, mari wahai anak, cintai kedua orang tuamu. Allah berfirman di Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Telah mewajibkan atas Tuhanmu, janganlah menyembah selain pada Allah. Wa bil walidaini ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka ada kalimat ihsana ditafsirkan oleh ulama, termasuk oleh Kiai Abdullah Syafi'i menafsirkan tentang kalimat ihsana. Ihsana ditafsirkan, cintai kedua orang tuamu melebihi dia mencintai dirimu. Itu artinya ihsana. Contohnya begini, bulan Ramadan, ibu kita ngasih sirup, kita balas yang hijau rasa melon. Berarti ibu dengan anak saling mencintai dan mengasihi. Kenapa? Ibu ngasih 1 botol, anak balas 1 botol. Tapi kalau ihsana, ibu ngasih 1 botol, anak balas 3 botol. Tuh begitu anak namanya. Ibu ngasih sebotol, anak balas 3 botol. Apalagi pakai sembako, cakep. Beliin terigu cap kunci, gulanya gulaku, minyaknya bimo. Si orang tua tuh bawain sembako bulan Ramadan, orang tua bawain sembako. Gila Madura, gila Madura, Jabodetabek dikuasai Madura. Jadi kenyataan gue ngomong nih, lo bayangin coba, Madura buka 24 jam, keok ntar bakalan jam 2 malam Madura tetap buka. Hebat. Rokok lengkap. Ada ini macam-macam. Luar biasa. 365 hari tetap buka. Setahun tetap buka. Hari kiamat setengah hari. Gila Madura. Gila Madura dagangnya. Pagi buka johor kiamat. Luar biasa, hebat bodoh. Begitu dagang namanya. Saya kan orang Jakarta, Betawi, saya lagi pelajarin. Kenapa dia maju? Coba bayangin. Pagi istrinya jaga, suami tidur. Malam suami jaga, istri tidur. Punya anak. Coba lu pikirin deh. Kapan nyenggol nih? Gue ngomong apa adanya nih. Real aja kenyataan, betul gak kira? Hebat, luar biasa. Beda sama orang Betawi. Beda.
Warung Betawi beda. Betawi ngewarung buka jam 10. Betawi buka jam 10. Baru buka cucu datang 3. Toples dibawa. Ponakan tukang rokok 2 bungkus. Bangkrut enci. Betawi kagak tegaan. Orangnya punya sifat kagak tegaan. Ponakan tukang rokok 2 bungkus ngilang. Kenapa? Bawain sembako orang tua. Duit yang kita keluarin 200.000 buat orang tuamu bulan Ramadan, Allah ganti lagi. Allah ganti lagi. Duit 200.000 sembako, Allah ganti lagi duit kita. Katanya anpik mafil zaid ya tika mafil zaid. Barang yang kita keluarin Allah isi lagi kantong kita. Nggak jadi miskin. Kita nggak mampu balas jasa orang tua. 200.000 mau balas jasa ayah ibumu nggak kebales. Umpama nih ayah ibu ini sembako 200.000. Semua balas jasa, balas budi. Ketawa orang tua. Berapa duit? 200. Balas budi. Tengik lo. Tuh, kata. Tengik lagu lo. 200.000 balas budi. Kalau lo ngitung, gua ngitung. Bapaknya bilang, baik. 200.000 gua terima. Sekarang gua ngitung. Lo lahir dulu sesar. 10 juta duit gua. Kontrakan terlepas 1. TK lo 2 tahun. Berapa duit baju ihramnya? Mundar mandirnya. SD 6 tahun. Bener sekolah negeri. Jajannya tidak ditanggung pemerintah. Gue yang bayar. SMP pernah gak naik lo dulu. SMA. Kuliah. Bayar kos. Gak mampu balas orang tua. Ngawinin lo kemarin gue tekor. Coba itu 100 juta duit gue hilang. Yang kondangan 20.000. Nah hilang duit kita. Coba banyak. Mari sayangi orang tuamu. Bikin dia senang di akhir umurnya. Saya katakan, kalau ayah sudah meninggal dunia, ibu meninggal dunia, nggak enak hidup. Nggak enak. Ayah meninggal, ibu meninggal, nggak enak hidup. Saudara berlima, ya saudara. Apalagi mau lebaran begini, ya tengik. Saudara yang kaya-kaya, yang miskin awet. Gue sih ngomong apa adanya nih ngomong nih. Luar biasa, utang gocap aja ditagih kan susah. Kenapa? Maka dari itu orang yang cinta dengan orang tuanya hidupnya akan berkah. Yang kedua, kata Nabi, mertua kita. Dia adalah orang tua kita. Kenapa? Nih orang laki, jujur. Mertua itu adalah orang tua kita. Anaknya dikasih kita. 25 tahun dijagain dikasih kita. Kita bawa duit cuma 1 juta. Kan rugi. Coba lu hitung deh. Tenda 6 juta. Tenda 6 juta. Catering 80 juta. Cetak undangan 3 juta. Hansip RW 200. Gua kasih tahu lo. Rugi. Mertua kita. Itu adalah orang tua kita. Maka sayangi mertua kita. Cintai mertua kita. Siapapun mantu, siapapun menantu, bila jumpa mertua mesti hormat, cium tangannya. Itu baru mantu. Kenapa? Akhlak paling tinggi. Baru ilmu, baru duit kita, baru jabatan kita. Kita pegawai negeri, mertua kita tukang daun. Tahu tukang daun? Pisang batu. Digoreng pahit, direbus pahit. Paling banyak bejak bebek. Mertua tukang daun. Lagi dagang di pasar. Kita menantu jumpa. Cium tangannya. Cakep tuh begitu akhlak. Mbak, sehat mbak? Sehat? Bagaimana pasaran daun? Udah ramean lagi? Kemarin sepi sih. Kok sepi? Gara-gara TikTok keranjang kuning dihapus. Oh, gila. Gila babak deh. Punya rekening berarti ini dia. Dagang. Kenapa? Siapapun dia. Bila jumpa mertua, hormat. Mau Habib sekalipun, jumpa mertua, cium tangan. Kiai, cium tangan. Ustad, cium tangan. Setengah ustad, ada setengah ustad, ada. Ilmunya dikit, sombongnya banyak. Gila, baru 2 kali Jumat sombong banget. Mamangnya diliwatin. Kata mamangnya, kunyuk lu kunyuk. Cium tangan. Ini akhlak.
Agama perintahkan siapapun dia, hormati. Maka mertua kita adalah orang tua kita. Yang ketiga, guru kita. Guru adalah orang tua kita. Nggak boleh murid mengatakan bekas guru. Nggak ada ceritanya bekas guru. Guru TK, guru SD, SMP, SMA, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, guru kuliah, guru masjid, guru musola. Nggak boleh murid mengatakan bekas guru. Nggak boleh. Tapi ada orang sombong. No, bekas guru no. Dulu gua ngaji di masjid, juz amma. Sekarang aliman gua. Sombong tuh murid. No, guru bekas guru gua no. Dulu gua ngaji sama dia. Sekarang aliman gua. Sombong banget tuh murid. Jangankan kitab kuning, yang biru gua baca. Wah, sombong banget tuh murid. Belau kali biru. Iya gak? Nggak boleh. Siapapun dia nggak boleh mengatakan bekas guru. Sebab laula murabbi ma arabtu rabbi. Karena guru kita kenal Tuhan kita. Karena guru kita jadi kenal Tuhan. Kalau nggak ada guru kita nggak kenal Tuhan. Nyembah molen. Nyembah molen lo Jayamik mereknya. Sama Osin. Kenapa? Guru mulia. Yang boleh adalah bekas demenan. Boleh bekas demenan. Dulu kita nikah sama seorang wanita. Baru 7 bulan nikah. Tuh istri disuruh sholat nggak mau. Ngaji nggak mau. Puasa nggak mau. Bikin kopi nggak mau. Bini begini, pulangin baik-baik ke rumah mertua. Bawa bini kita. Jangan dipukul, KDRT nggak boleh. Pak, ini anak bapak. Saya nikahi sudah 8 bulan. Saya nggak sanggup ngajar. Disuruh sholat nggak mau. Ngaji nggak mau. Bikin kopi nggak mau pak. Saya pulangin pak. Saudara mau kemana? Saya mau tukar tambah. Begitu berarti. Yang lebih nongak berarti. Boleh. Itu bekas. Tapi guru nggak ada bekasnya. Nggak boleh murid. Biar guru TK sekalipun. Guru TK ngajari anak-anak muridnya surah-surah pendek. Wal asri, inna atoina, tabat. Nggak ada guru TK ngajarin anak muridnya apal Yasin, apal Waqiah, apal Tabarok. Mati itu murid. Nyanyi yang rendah-rendah aja. Balonku, dia nyanyi itu. Anak TK, balonku ada 5. Dari dulu 5 nih. Nggak pernah 6. Yang meletus hijau mulu. Belanda karangan ini gue nggak tahu. Kenapa? Walaupun guru TK nggak boleh kita kan bekas guru. Mulia guru. Laula murabbi ma arabtu rabbi. Mari jadikanlah Ramadan ini kendaraan kita menuju surganya Allah. Mari kita puasa. Jangan nggak puasa. Rugi. Belum tentu tahun yang akan datang kita ketemu lagi dengan Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah sampai akhir Ramadan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita. Allah kasih berkah kita. Mari kita baca Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ayah ibu kita yang masih ada Allah panjangkan umurnya. Allah luaskan rezekinya. Allah kasih berkah hidupnya. Dan yang sudah meninggal dunia Allah ampuni semua dosanya. Dan kuburnya diberikan raudhah min jannah. Wa kullu niyatin sholihatin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tobat sama-sama. Mudah-mudahan selesai keluar dari tempat ini Allah ampuni semua dosa kita. Allah ampuni dosa kita. Di bulan yang baik Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, Ramadan Maghfirah, Allah ampuni semua dosa kita. Astagfirullahaladzim. 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 Min kulli dzambin azim. Wa atubu ilaih taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nabiyuna min qabli la
La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah husni. Siapa yang berada di bentengku, kata Allah, niscaya dia akan selamat dari dunia sampai negeri akhirat. Mari mudah-mudahan kita selalu ibadah. Kapan lagi kulu atin gharib, satu saat kita kembalinya husnul khatimah. Mohon pada Allah wasiril Fatihah wa karamatil Fatihah. Iftah lana babal khair, iftah lana babal khair. Hasbiyallah lima ahammani, hasbiyallah liman baqa alayya, hasbiyallah liman hasadani, hasbiyallah liman kadani bisu. Allahumma binihi bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Hasbiyallah wa kafa. Sami'allahu liman da'a. Laisa wara'ahu muntaha. Man tawaqallahi kufi wa man ittasama billahi naja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu rasulina Muhammad wa sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.